warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Yulia Putriandini, NPM 203100099. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang gonore. Gonore adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang sering menyerang membran mukosa uretra pada pria dan endoservix pada wanita. Gonore sering ditularkan melalui kontak seksual. Selanjutnya ada etiologi. Etiologi penyebab gonore adalah gonokokok yang ditemukan oleh Albert Louis Siegmund Neisser berkebangsaan Jerman melalui pengecetan kehapusan duh tubuh uretra, vagina, dan konjungtiva dan pertama kali dikulturin vitro tahun 1882 oleh Leucicobakteri Neisseria gonorrhoeae adalah bakteri Diplococcus gram negatif yang aerob dan berbentuk seperti biji kopi terletak intraseluler yang biasanya terdapat di dalam leukosit polimorfonuklear. Bakteri tersebut memiliki diameter sekitar 0,8. Selain itu, kuman ini tidak motil dan tidak berspora. Suhu 35 derajat sampai 37 derajat dan pH 7,2 sampai 7,6 merupakan kondisi optimal untuk bakteri Neisseria gonorrhoeae tubuh. Selanjutnya ada epidemiologi. Infeksi gonore di Indonesia menempati urutan yang tertinggi dari semua jenis penyakit menular seksual. Gonore adalah penyakit yang harus dilaporkan, kedua paling sering dilaporkan di Amerika Serikat. Penderita paling banyak dijumpai pada remaja dan dewasa muda. Hal tersebut dapat dimungkinkan karena aktivitas seksual pada umur tersebut cukup tinggi. Patogenesisnya adalah patogenesis gonore terbagi menjadi 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama ada fase 1 adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae menginfeksi permukaan selaput lendir dapat ditemukan di uretra, endoservix, dan anus. Yang kedua fase 2 adalah bakteri Miscerophilus sel epitel kolumnar untuk kolonisasi selama infeksi. Bakteri dibantu oleh Fimbriae pili. Fimbriae terutama terdiri dari protein pilin oligomer yang digunakan untuk melekatnya bakteri ke sel-sel dari permukaan selaput lendir. Protein membran luar P2 opacity associated protein OPA kemudian membantu bakteri mengikat dan menyerang sel inang. Fase 3 adalah masuknya bakteri ke dalam sel kolumnar dengan proses yang disebut endositosis, di mana bakteri yang ditelan oleh membran sel kolumnar membentuk vakula. Fase 4 adalah vakula ini kemudian dibawa ke membran basal sel inang, di mana bakteri berkembang biak setelah dibebaskan ke jaringan subepitel dengan proses eksositosis. Peptidoglycan dan bakteri Los lipo-oligosaccharida dilepaskan selama infeksi. Gonococcus dapat memiliki dan mengubah banyak jenis antigen dari Neisseria. Los merangsang tumor nekrosis faktor atau TNF yang akan mengakibatkan kerusakan sel. Fase 5 reaksi inflamasi yang dihasilkan menyebabkan infiltrasi neutrofil selaput lendir hancur mengakibatkan akumulasi Neisseria gonorrhoeae dan neutrofil pada jaringan ikat subepitel. Respon imun Husmemiku Neisseria gonorrhoeae untuk menghasilkan protase IgA ekstraseluler yang menyebabkan hilangnya aktivitas antibodi dan mempromosikan virulensi. Klasifikasi gonore Centers for Disease Control and Prevention mengklasifikasikan
gonore menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama infeksi gonokokal non-komplikasi atau uncomplicated gonococcal infection. Yang kedua infeksi gonokokal diseminasi atau disseminated gonococcal infection. Yang ketiga infeksi gonokokal pada neonatus atau gonococcal infection among neonates. Yang keempat infeksi gonokokal pada bayi dan anak atau gonococcal infection among infants and children. Yang selanjutnya ada faktor resiko. Yang pertama homoseksual, yang kedua status sosial ekonomi yang rendah, yang ketiga mobilitas penduduk yang tinggi, yang keempat tidak menggunakan kondom, yang kelima seks anal, yang keenam memiliki riwayat penyakit menular seksual. Selanjutnya ada gejala klinik. Irianto 2014 menjelaskan bahwa gejala infeksi gonore mungkin muncul 1-14 hari setelah terpapar, meskipun ada kemungkinan untuk terinfeksi gonore tetapi tidak memiliki gejala pada wanita. Muncul cairan vagina yang banyak dengan warna kuning atau kehijauan dengan bau yang menyengat pada pria. Muncul cairan putih atau kuning nanah keluar dari penis. Pada umumnya penderita juga akan mengalami sensasi terbakar atau nyeri saat buang air kecil dan cairan yang keluar dari penis. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Neisseria gonorrhoeae dapat menyebabkan gejala simptomatik maupun asimptomatik infeksi pada saluran genital. Gejala kliniknya tumpang tindih dengan gejala penyakit infeksi menular seksual lainnya. Infeksi gonokokal terbatas pada permukaan yang mengandung mukosa. Infeksi terjadi pada area yang dilapisi dengan epitel kolumnar, diantaranya serviks, uretra, rektum, faring, dan konjungtiva. Pada wanita gejala klinis subjektif dan objektif jarang didapatkan karena endoservik yang terletak di bagian dalam sehingga mengakibatkan gejala klinis jarang didapatkan. Infeksi pada wanita mengenai serviks dengan gejala utama meliputi tubuh vagina yang berasal dari endoservisitis yang bersifat purulen dan agak berbau, namun pada beberapa pasien kadang mempunyai gejala minimal. Kemudian timbul disuria dan dispareunia. Jika bersifat asimptomatis, maka dapat berkembang menjadi penyakit radang panggul. Penyakit ini bisa akibat dari menjalarnya infeksi ke endometrium, tuba fallopi, ovarium, dan peritoneum. Selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis gonore dapat ditegakkan atas dasar anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya ada penata laksanaan. Berdasarkan rekomendasi dari Centers for Disease Control CDC untuk pengobatan gonore dengan pemberian ceftriaxone 250 mg dosis tunggal secara intramuskuler dan cefixim 400 mg dosis tunggal secara oral sebagai regimen alternatif apabila terapi dengan ceftriaxone gagal. 3. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, penata laksanaan gonore adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberitahu pasien untuk tidak melakukan kontak seksual hingga dinyatakan sembuh dan menjaga kebersihan genital. Yang kedua, pemberian farmakologi dengan antibiotik thiamphenicol 3,5 gram per oral dosis tunggal atau ofloxacin 400 mg dosis tunggal atau kenamisin 2 gram intramuskular IM dosis tunggal atau spektinomisin 2 gram IM dosis tunggal. Catatan thiamphenicol, ofloxacin, dan ciprofloxacin merupakan kontraindikasi pada kehamilan dan tidak dianjurkan pada anak dan dewasa.
muda. Dari data tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian sensitivitas antibiotik ciprofloxacin sebagai salah satu pilihan obat alternatif yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit gonore. Cukup sekian yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.